Ini saya Sikoma sebagai wawancara. Saya Siti Mesaro sebagai narasumber. Selamat siang, berjumpa kembali dengan narasumber kami yaitu Siti Mesaro yang jurusan Tadis Bahasa Indonesia semester 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu sosiolinguistik. Nah, pada saudara Siti Mesaro, akhir-akhir ini saya sering menjumpai kata multilingual dalam media sosial. Nah, sebenarnya apa maksud dari multilingual tersebut ya? Jadi dalam fenomena bahasa terdapat kata multilingual. Multilingual ini berkaitan dengan linguistik seseorang dalam menguasai lebih dari dua bahasa. Contohnya ketika kamu mampu berbicara dalam bahasa Inggris, Jawa, dan bahasa Indonesia, maka kamu dinyatakan sebagai multilingual. Biasanya masyarakat Indonesia memperoleh bahasa daerah sebagai bahasa pertamanya dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Seperti yang disebutkan tadi, saya mendengar bahwasanya ada bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, maksud dari bahasa pertama dan bahasa kedua itu seperti apa ya? Jadi gini, bahasa pertama atau bahasa ibu adalah bahasa yang diperoleh seorang penutur sejak ia lahir. Kemudian ada bahasa kedua yang diperoleh setelah bahasa pertama dan bahasa ketiga, lalu seterusnya. Oh, berarti dalam multilingual apakah boleh bahasa pertamanya itu lebih baik daripada bahasa kedua dan ketiganya? Atau semuanya itu harus sama ya? Tidak juga sih. Dianggap multilingual ketika ia bisa berbahasa lebih dari satu meskipun bahasa lain yang ia peroleh tidak sebaik bahasa pertamanya. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang menguasai dua bahasa? Apakah itu juga disebut multilingual? Untuk penutur yang menguasai dua bahasa dinamakan bilingual. Bilingual. Ya. Baik, berarti multilingual adalah penutur yang menguasai beragam bahasa, lebih dari dua, dan bilingual menguasai dua bahasa. Lalu bagaimanakah dengan orang yang hanya menguasai satu bahasa? Apakah itu disebut bilingual atau multilingual? Disebut monolingual. Monolingual adalah sebutan bagi penutur satu bahasa. Oke. Berarti ketika kita berbicara mengenai penutur bahasa yang menguasai beragam bahasa ataupun hanya menguasai satu bahasa, apakah dalam berbicara mereka memiliki kesalahan dalam berbahasa? Seringkali dalam masyarakat multilingual maupun bilingual terjadi fenomena bahasa yang dinamakan campur kode dan ahli kode. Oh baik, peristiwa fenomena campur kode dan ahli kode ini pernah saya dengar di sosiolinguistik bahwa campur kode adalah percampuran antara kode bahasa baik satu, dua ataupun banyak bahasa dalam sebuah kalimat maupun lebih. Nah, perbedaan campur kode dengan ahli kode itu bagaimana ya? Ahli kode lebih ke peralihan kode bahasa yang ia gunakan. Misalkan ketika seseorang berbicara dalam bahasa Jawa lalu mengganti bahasa yang ia gunakan dengan bahasa Indonesia ketika seorang teman berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Berarti peralihan kode ini adalah peralihan kode yang dilakukan oleh penutur ketika seseorang berbicara dengan penutur bahasa tertentu. Berarti ketika ia berbahasa Jawa, lawan bicaranya itu orang Jawa, dan ketika ia berbahasa Indonesia berarti lawan bicaranya bahasa Indonesia. Seperti itu ya? Iya. Lalu bagaimana contoh dari campur kode tersebut? Contoh campur kode ketika kita mengucapkan deadline pengumpulan tugas hari ini. Kalimat yang baru saja saya sampaikan adalah percampuran kode bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Begitu. Iya. Jadi dalam masyarakat multilingual maupun bilingual terdapat error bahasa atau fenomena campur kode, begitu ya? Iya, percampuran atau peralihan kode bahasa ini biasanya terjadi tanpa sengaja, tergantung kebiasaan penutur dalam berbahasa. Oh baik. Nah, setelah saya mengetahui dari multilingual maupun bilingual,
multilingual, sebenarnya apa saja faktor yang melatar belakangi adanya multilingual maupun masyarakat bilingual ini? Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya masyarakat multilingual ataupun bilingual. Salah satunya adalah imigrasi. Seperti orang Jawa yang tinggal di Sumatera, maka secara tidak sengaja ia belajar bahasa Melayu dan menjadi penutur bahasa Melayu juga. Di samping ia bisa bahasa Jawa dan Indonesia, dia juga bisa berbahasa Melayu. Lalu kira-kira ada faktor lain tidak ya yang melatar belakangi adanya multilingual dan bilingual ini? Selain imigrasi, pendidikan juga dapat menjadi faktor lain penyebab terjadinya multilingual. Benar, sekolah formal biasanya menerapkan pelajaran bahasa Inggris dan bahasa daerah. Jadi siswa bisa berbahasa asing dan berbahasa daerahnya sendiri secara disengaja melalui pendidikan begitu. Oh baik. Jadi pada pertemuan kali ini saya mendapatkan informasi mengenai masyarakat multilingual, bilingual maupun monolingual, yang mana di dalamnya terdapat error bahasa, yaitu campur kode ataupun alih kode. Nah, faktor penyebab dari adanya masyarakat multilingual maupun bilingual ini salah satunya adalah imigrasi dan pendidikan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan informasinya. Sampai cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.